Halo teman-teman, kembali lagi di video kita. Setelah sebelumnya kita bahas tentang berbagai tantangan dalam pengawasan fintech, sekarang kita masuk ke topik terakhir di bab ini, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan inovasi fintech. Nah, ini tuh topik yang menarik sekali karena di satu sisi kita ingin inovasi terus berkembang supaya masyarakat jadi makin mudah akses ke layanan keuangan. Tapi di sisi lain, regulator juga harus terus memastikan sistem keuangannya itu tetap stabil dan tidak beresiko. Betul banget. Jadi, tantangan utamanya di sini adalah bagaimana mendorong inovasi tanpa mengorbankan stabilitas. Soalnya, kalau inovasi dibiarkan bebas tanpa aturan, bisa muncul risiko kayak kebocoran data, penipuan, atau bahkan kegagalan sistem keuangan. Iya, tapi kalau regulasi terlalu ketat, inovasi malah bisa terhambat. Startup fintech jadi susah berkembang karena birokrasinya panjang atau aturannya tidak fleksibel. Makanya kuncinya adalah keseimbangan. Regulator harus adaptif, tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu longgar. Sekarang regulator itu sudah tidak cuma berperan sebagai pengawas, tapi juga sebagai enabler untuk atau pemungkin inovasi. Ya, misalnya lewat regulatory sandbox. Regulator bisa kasih ruang aman buat startup fintech mencoba produk baru sambil tetap memastikan risiko terkontrol. Lewat mekanisme yang seperti ini, regulator jadi bisa belajar langsung dari inovator, yaitu mengerti teknologi dan model bisnis baru, terus pakai pengalaman itu untuk menyusun aturan yang lebih tepat. Jadi dua-duanya saling belajar ya. Startup dapat bimbingan soal kepatuhan hukum, sedangkan regulator dapat insight buat bikin kebijakan yang tidak ketinggalan zaman. Kalau kita lihat secara global, banyak negara sudah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menjaga keseimbangan ini. Contohnya kayak di Inggris dan Singapura, regulatornya aktif sekali, bikin dialog sama pelaku industri. Mereka bahkan punya innovation hub buat bantu perusahaan paham soal aturan dan risiko. Nah, sementara di Uni Eropa, mereka punya sistem integrasi aturan kayak PSD2 dan NICA yang membantu inovasi tetap tumbuh tapi tetap terjaga keamanan keuangannya. Jadi bisa dibilang negara-negara yang sukses menjaga keseimbangan ini punya regulator yang cepat beradaptasi dan mau belajar bareng industri. Kalau di Indonesia sendiri, Bank Indonesia dan OJK juga sudah berusaha ke arah sana. Misalnya lewat Sandbox BI dan Sandbox OJK yang tadi kita bahas di video sebelumnya. Betul, tujuannya supaya fintech bisa diuji dulu sebelum benar-benar beroperasi secara penuh di pasar. Jadi, risiko buat konsumen bisa diminimalkan, tapi inovasinya tetap berkembang. Selain itu, koordinasi antara BI dan OJK juga makin ditingkatkan lewat ide Coordinate Sandbox, biar inovasi lintas sektor bisa diawasi bersama-sama, bukannya terpisah. Dengan begitu, pengawasan jadi lebih efisien dan inovator. Nggak bingung harus lapor ke lembaga mana. Ini contoh konkret bagaimana keseimbangan antara inovasi dan stabilitas diterapkan. Tapi tidak boleh lupa, salah satu kunci stabilitas itu adalah perlindungan konsumen. Karena kalau masyarakatnya itu tidak percaya sama fintech, inovasi secanggih apapun tidak akan bisa berhasil. Iya, makanya penting sekali ada aturan soal keamanan data, transparansi, dan perlakuan adil ke nasabah. Misalnya, perusahaan fintech wajib kasih informasi yang jelas tentang risiko, biaya, dan cara kerja produknya. Dan begitu, konsumen bisa pakai layanan fintech dengan aman. Sementara regulator tetap menjaga sistem keuangannya supaya tetap stabil. Kalau semua pihak bisa kerjasama, regulator, pelaku, industri, dan masyarakat, Indonesia bisa punya ekosistem fintech yang sehat dan berkembang. Setuju sekali, karena pada akhirnya tujuan utama fintech itu bukan cuma bikin teknologi yang keren, tapi juga untuk mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dengan regulasi yang seimbang, kita bisa memastikan inovasi fintech terus maju tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Jadi, bisa kita simpulkan kalau keseimbangan antara inovasi dan stabilitas keuangan itu adalah
kunci utama dalam pengembangan fintech yang berkelanjutan. Betul sekali, regulator bukan cuma jadi penjaga gerbang, tapi juga partner strategis yang bantu inovasi tumbuh secara aman. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman makin paham bagaimana regulator berperan menjaga stabilitas sambil tetap membuka ruang untuk tetap berinovasi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.